Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 Sidik, 5 Amanah, dan 5 Fatonah. Ibu harap hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua ya. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tema 4, subtema 1. Kade yang kita pelajari adalah menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Jadi kita akan belajar pantun pada tema. Coba anak-anak perhatikan pantun berikut. Pagi datang setelah malam, matahari menyengat bagai bara. Mari kawan lakukan senam, badan sehat, hati gembira. Nah, dari pantun ini, baris pertama dan baris kedua ini disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Nah, baris 1, 2, 3, dan 4 ini disebut dengan bait. Jadi, sebuah pantun dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, jika ditanyakan bagian pantun, maka anak-anak menjawabnya ini ya, sampiran dan isi. Apa sih sampiran? Nah, sampiran merupakan kata-kata pada baris pertama dan kedua dari sebuah pantun. Ini ya, baris pertama dan kedua. Kemudian isi, tujuan dan maksud dari pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Nah, ini baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kita lanjut ke ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Ini ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian satu bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu yang bagaimana? Misalkan anak-anak lihat baris pertama ya. Pagi. Pa, ini satu suku kata. Gi, 2 suku kata. Jadi dari kata pagi itu punya 2 suku kata. Kita hitung. Misalkan baris pertama berarti punya berapa suku kata nih? Pagi, datang, setelah, malam. Nah, berarti baris pertama ini memiliki 9 suku kata. Begitu ya cara menghitungnya. Kemudian ciri yang ketiga adalah baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Ini tadi sudah. Baris ketiga dan 4 merupakan isi. Kemudian pantun itu bersajak ABAB. Anak-anak lihat. Bunyi di akhir kata pada baris pertama ini ada am ya. Malam berarti am. Maka akan sama dengan baris ketiga. Kemudian bunyi akhir di baris kedua, ra, juga harus sama dengan baris keempat. Nah, ini namanya sajak, ABAB. Kemudian pantun merupakan karya yang bersifat anonim. Anonim itu tidak diketahui siapa yang menciptakan. Kita menganalisis pantun. Ya, kita latihan menganalisis pantun. Ini ada sebuah pantun, buah jambu dimakan kelelawar, dibawa terbang, jatuh di pantai. Kalau kamu rajin belajar, kamu pasti menjadi pandai. Yuk kita analisis pantun ini. Jumlah bait, ada berapa bait? Jelas ya, ada 1 bait. Jumlah barisnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kemudian jumlah suku kata setiap baris. Kita cek, baris pertama ada 11 suku kata. Benar atau tidak? Kita hitung sama-sama. Buah jambu.
dimakan kelelawar. Betul ya, ada 11 suku kata. Begitu juga baris kedua, ketiga, dan keempat. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri-sendiri jumlah suku katanya. Kemudian sajaknya sudah pasti ABAB. Kemudian anak-anak juga tuliskan mana yang merupakan sampiran. Nah, sampiran adalah baris pertama dan kedua ya. Kemudian isinya mana? Baris ketiga dan keempat. Mudah sekali. Kita lanjut. Jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau berdasarkan usia. Yang pertama ada pantun anak-anak. Apa sih pantun anak-anak? Yaitu pantun yang menggambarkan perasaan yang dialami oleh anak-anak. Bisa bersifat sukacita maupun dukacita. Contoh, benang dijali menjadi kain, dicelup air menjadi basah, hati senang bukan main, kakak datang membawa hadiah. Nah, ini adalah pantun anak-anak. Yang kedua adalah pantun muda. Apa itu pantun muda? Yaitu pantun yang menggambarkan kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, perasaan kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Nah, ini ada contohnya ya. Yang ketiga adalah pantun orang tua. Apa itu? Pantun yang berisi tentang pengajaran dari orang tua kepada orang yang lebih muda. Bisa berupa nasihat, ibarat, ataupun sindiran. Kita lanjut contoh pantun atau jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi pertanyaan yang bisa dijawab. Pantun ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Contoh, naik perahu keliling rawa, kayuh dayungnya jangan lengah, coba tebak yang kubawa, kue bulat bolong tengahnya. Nah, anak-anak pasti bisa menebak apa yang dimaksud dari pantun ini. Kue donat ya. Nah, kita lanjut pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menghibur. Contoh, jalan-jalan di sore hari, nemu katak di pinggir empang, hati siapa tak geli, kepala gundul minta dikepang. Nah, ini adalah pantun jenaka, sifatnya untuk menghibur. Ada pantun nasihat, merupakan pantun yang isinya nasihat, tujuannya untuk mendidik atau memberikan pelajaran moral dan budi pekerti. Yang keempat ada pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, ini ada 4 ya jenisnya kalau berdasarkan isinya: pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Kalau berdasarkan usianya tadi ada 3, pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Nah, untuk penugasan anak-anak mudah sekali. Ini ada sebuah pantun, kemudian anak-anak diminta menganalisis, mencari jumlah baitnya, jumlah barisnya, jumlah suku kata, sajaknya apa, mana sampirannya, dan mana isinya. Anak-anak tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Setelah selesai di foto dan di-upload di Classroom. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.